Assalamualaikum Patih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Patih? Alhamdulillah, saya dalam kondisi yang luar biasa. Lalu, bagaimana denganmu? Alhamdulillah, saya juga baik Patih. Syukur Alhamdulillah. Apakah ada sesuatu hal yang penting sehingga kau mengundang saya untuk datang kemari? Mohon waktunya sedikit Patih. Ada beberapa yang ingin saya laporkan terhadap Patih mengenai permasalahan yang kita hadapi Patih. Baiklah, silakan kau sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Dengan adanya rencananya dari Eyang Tombro yang menuliskan sebuah mantra dalam kitab yang dibalikkan terhadap si Ikram Barawi atau apa namanya? Muraja. Mohon maaf Patih, saya lupa. Muraja itu membuahkan banyak sekali hasil Patih. Yang pertama, semua ikatan-ikatan yang dibuat oleh Muraja atau Ikram Barawi sekarang sudah terputus. Dibuktikan yang pertama, Raja Warang Batara sudah mulai setengah mengingat atau sadar bahwasanya dunia yang sekarang sudah berbeda dengan apa yang pernah dia miliki di kala itu. Dia teriak-teriak mencari istrinya yang bernama Sumintri. Dia sudah melakukan sebuah pengergejolakan lah intinya. Itu satu tadi. Yang kedua, terbebasnya belenggu Dasmana dari Garam Tapalaya. Dibuktikan tadi saya sudah bertemu dengan Dasmana. Saya pikir informasi yang kita dapatkan dari Dasmana itu sangat penting. Ternyata kita sudah terlambat Patih. Terlambat seperti apa yang kau maksud itu? Sebenarnya istri dari Dasmana atau mantan istri dari Dasmana yang bernama Nyai Konde itu memiliki kekurangan Patih. Yang pertama, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi sering meletup sampai akhirnya melakukan sebuah di luar dari kesadarannya. Tantrum rasanya. Tidak bisa mengendalikan amarah. Betul. Terus yang kedua, dia juga memiliki kekurangan tidak tumbuh satu rambut pun di dalam tubuhnya. Ya, Sampai akhirnya julukan Nyai Konde itu didapatkan dari itu Patih. Karena menutupi sebuah kekurangan, akhirnya setiap hari itu menggunakan sanggul yang tertusuk oleh Konde. Dan warga sekitar karena sering lihat tidak terlepas dari Konde, terciptalah sebutan Nyai Konde. Nah, yang paling penting ini Patih, yaitu mengenai yang tidak bisa mengendalikan dirinya karena amarahnya. Ternyata Nyai Konde atau Junjung Dinasti sebenarnya sudah pernah oleh ayahnya itu dibuatkan sebuah mantra di mana mantra tersebut fungsinya untuk membuat Nyai Konde ketika marah itu akan menjadi melemah. Seperti dikendalikan, ya. yaitu bernama mantra sutra. Aji Sutra, Mantra sutra. Namun ternyata dengan adanya Nyai Konde bertemu dengan Ikram Barawi, semua kekurangannya sekarang sudah ditutupi. Berawal dari orang yang sering amarah, sekarang sudah menjadi makhluk yang cerdas dan picik. Berawal dari yang tidak tumbuh rambut, sekarang sudah dipenuhi oleh rambut. Berawal dari mantra sutra yang ditakuti, sekarang sudah tidak mempan lagi. Jadi dari segi arah manapun, informasi yang didapatkan saya dari Dasmana itu tidak bisa dipakai sama sekali Patih. Melainkan kita hanya bisa cenderung meruncing terhadap Ikram Barawi. Ya. Seperti itu Patih. Berarti kan kita diuntungkan di sini Patih. Yang pertama, Warang yang sudah setengah kesadarannya mulai pulih. Ya. Terus dengan hal tersebut mungkin akan
membuat jalan kita semakin mudah, Pati. Benar sekali manusia. Mengenai kondisi Warang, saya sudah mendengar dari Kentring Mani. Dia sudah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan Warang Patara. Itu adalah sebuah kesempatan, peluang yang bisa kita manfaatkan agar kita bisa memulihkan ataupun mengembalikan kondisi Warang seutuhnya. Lalu dari apa yang kamu ceritakan barusan, saya menangkap sebuah pikiran yang itu masih mengganjal di pikiran saya. Berarti di sini sesuatu kekurangan yang terjadi terhadap Nyai Konde itu adalah sesuatu kekurangan yang dibuat-buat. Kenapa? Kenapa? Karena di sini kekurangan itu bisa dikendalikan dengan sebuah mantra, yaitu mantra sutra. Ya, Pati. Nah, sebenarnya informasi ini juga bisa kita gali. Informasi ini juga memiliki maksud ataupun pengertian yang mendalam yang harus kita benar-benar gali. Mengenai mantra sutra itu seperti apa? Jika kita sudah bisa membedah sebuah mantra sutra, berarti Ikram Barawi menyempurnakan Nyai Konde juga menggunakan sebuah ajian. Namun, ajian ataupun tanaman itu berbeda dengan Ikram Barawi yang tanamkan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, Yang sekarang sudah bebas. sepertinya Nyai Konde masih ajak ya, Pati. Benar sekali. Nah, jika kita sudah berhasil membedah mantra sutra itu, kita bisa juga mengembalikan Nyai Konde ke sedia kala yang memiliki kekurangan itu. Dan kita obati yang benar ya, Pati. Benar sekali. Lalu, mengenai bagaimana kita untuk melakukan penyerangan terhadap Ikram Barawi. Sebenarnya permasalahan ini sudah sedikit dibicarakan dengan para sahabat yang lainnya. Karena dengan kejadian besar ini yang tidak terduga yang mengalami Ikram Barawi, mereka juga tentunya sudah mempersiapkan hal lain. Bagaimana cara menangkal, bagaimana cara menghadapi kalian yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam urusan Ikram Barawi itu. Rencana-rencana itu sedang kami persiapkan. Jika memang rencana itu nantinya sudahlah siap, maka kita akan melakukan sebuah penyerbuan ataupun penyerangan terhadap Ikram Barawi. Bunga keterong, Pati. Benar sekali. Lalu, mengenai Warang Batara yang benar-benar kita harus manfaatkan. Kita harus benar-benar buat Warang Batara itu sadar seutuhnya, yaitu dengan istrinya, Sumintri. Bagaimana cara kita itu membuat Warang Batara bertemu dengan Sumintri? Kita harus bisa mencari waktu yang tepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bisa mencari waktu yang tepat untuk mengambil kondisi ini, untuk membalikan Warang Batara ikut kerjasama dengan kita. Memperlemah mereka. Benar sekali. Karena dengan memperlemah dari sisi-sisi yang mereka sudah miliki, itu adalah senjata yang paling kuat. Saya punya rencana, Pati. Apa rencanamu? Kemarin alhamdulillah saya sudah bertemu dengan kakaknya Warang Batara, si Wakis Batara. Wakis Batara sekarang sudah menggenggam Sumintri. Jika kita sudah bisa mengetahui dan mendapatkan keberadaan dari Sumintri, itu akan lebih mudah kita mencari waktu kapan waktu yang tepat itu. Cuma permasalahannya cuma satu, Pati. Bagaimana caranya Warang keluar dari kerajaannya, itu satu. Di suatu momen akan kita temukan. Benar sekali. Karena sampai detik ini, sejauh ini, Warang Batara yang selalu kita ganggu itu tidak berani menunjukkan dirinya sama sekali. Satu jalannya, Pati. Hanya satu jalannya, yaitu Tuan
Raja Wagis Batara lah yang bisa melakukan ini. Contohnya, wajar-wajar saja jika dia seorang adik, seorang kakak, jenguk, Datang ke tempat. datang ke tempatnya, diajak bicara, diajak keluar, temukan dengan saya, temukan dengan Sumintri. Mungkin saja itu bisa. Jika memang itu bisa dilakukan, apakah boleh saya berbicara dengan Tuan Wagis Batara, kakaknya dari Warang Batara itu? Akan saya panggilkan Pati. Baiklah, saya hanya ingin berbicara dengannya, ingin mengetahui. Mohon izin Pati, saya panggilkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Raja Wagis. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Manusia? Mohon maaf. Panggil dadakan pagi-pagi. Tidak apa-apa. Toh juga saya membawakan kabar juga kepada kalian. Dan saya bingung harus melakukan hal seperti apa yang bisa saya lakukan. Kabar apa itu Tuan Raja? Karena kau yang memanggil saya, alangkah baiknya kau yang mengutarakan apa yang kamu perlukan terhadap saya terlebih dahulu. Perkenalkan, ini Pati Karmawulo. Beliau yang selama ini mendidik saya dan menemani setiap perjalanan saya. Ya, perkenalkan, saya adalah Pati Darmawulo. Hormat saya Tuan Raja. Saya Wagis Batara, Tuan Pati. Saya sudah banyak mendengar dirimu yang seringkali berhubungan dengan mereka semua para manusia. Ya, Sebenarnya, sayalah yang meminta manusia-manusia ini mengundang Tuan Raja untuk hadir pada pagi hari ini. Betul sekali. Karena ada sesuatu hal yang ingin saya bincangkan dengan Tuan Raja sendiri. monggo, silakan. Saya akan mendengar. Jadi seperti ini Tuan Raja. Monggo. Yang saya ketahui, Tuan Raja adalah saudara kandung ataupun kakak dari Warang Batara. Yang bagaimana saat ini itu adalah musuh yang sedang kami hadapi dalam permasalahan ini. Mohon maaf, Tuan Pati. Mohon maaf atas semua kerepotan yang ditimbulkan atas nama adik saya Warang Batara. Itu semua sedang terjadi. Kita harus berani menghadapi dan menyadarkan selagi dia masih bisa kita sadarkan. Ya, memang itu tujuan saya sudah dari lama. Dan alhamdulillahnya Tuan Pati, murid dari Tuan Pati ataupun manusia itu sudah membawakan kabar baik bahwasanya Warang saat ini dia sudah mulai mengingat, namun hanya setengah mengingat akan masa lalunya. Benar sekali. Itulah kenyataan yang terjadi saat ini. Nah, dengan perbincangan di pagi hari ini, saya ingin meminta bantuan terhadap Tuan Raja sendiri. Karena kondisi saat ini, Warang Batara sudahlah sedikit timbul tingkat kesadaran di masa lalunya. Tentunya saya yakin jika Warang Batara melihat sosok sang kakak, maka Warang Batara akan paham dan mengingat pula siapalah Tuan Raja itu. Mohon maaf Pati, kalau mengingat selama Warang Batara itu dia dalam kondisi yang masih terpengaruh oleh istrinya ataupun Nyai Konde, sebenarnya dia masih mengingat saya sebagai seorang kakak. Hanya saja ada jarak hubungan antara saya dan adik saya Warang Batara. Hanya itu saja. Namun di sini yang lebih dicari oleh adik saya Warang Batara saat ini adalah Sumintri ataupun istrinya yang pernah dia campakkan, yang pernah dia buang dalam kondisi mengandung. Dengan mengenai kondisi yang sekarang, maka dari itu
saya ingin benar-benar meminta bantuan dari Tuan Raja sendiri. Setidaknya dari Tuan Raja untuk datang bersilaturahmi ke kerajaan dari Warang Batara. Entah nantinya apa yang terjadi, penolakan ataupun penerimaan. Yang harus kita lakukan saat ini yang pertama adalah Tuan Raja untuk mendekati Warang Batara agar kita bisa menjalankan rencana-rencana untuk mempertemukan Warang Batara dan istrinya, si Sumintri itu. Mohon maaf, Pati. Sepertinya saya tidak perlu ke sana. Memangnya kenapa? Maka dari itu, saya tadi mengatakan ingin bertemu dengan manusia ataupun murid dari Tuan Pati. Kemarin malam, saya mendapati sepucuk surat yang dikirimkan melalui merpati. Yang mana sepucuk surat itu berasal dari Warang Batara. Di dalam surat itu mengatakan bahwasanya kakakku Wages Batara, sudah lama kita tidak bergurau. Saya ingin berkunjung dan bersilaturahmi ke tempatmu dan kita bicarakan yang biasa kita bicarakan di waktu dulu. Intinya, Warang Batara ingin berkunjung pada siang hari ini ataupun pada pagi hari ini untuk mengenang masa lalu bersama saya. Ini adalah kesempatannya, Tuan Pati. Saya tanpa perlu harus ke sana. Nantinya Warang Batara mungkin saja akan ke sini. Ya, ini adalah sesuatu hal yang baik. Lalu, apakah Tuan Raja sendiri sudah membalas surat dari sang adik saya itu Warang Batara? Sudah, saya sudah membalasnya, Tuan Pati. Saya sudah membalas adikku yang tersayang. Silahkan kau datang ke kerajaan saya. Saya akan dengan senang hati dan membuka pintu lebar-lebar atas kedatanganmu. Saya akan mempersiapkan semua yang mungkin kau suka. Entah itu makanan, kursi yang biasa dia duduki, piring yang biasa digunakan untuk makan. Semuanya saya akan siapkan, adikku. Dan surat itu sudah sampai, Tuan Pati. Hanya saja di sini saya bingung harus melakukan hal apa, Tuan Pati. Karena seperti ini, muridmu Gana mengatakan dia sudah setengah sadar dan selalu menyebut nama Sumintri. Apakah nantinya ketika Warang Batara datang ke kerajaan saya, itu saya akan langsung tunjukkan Sumintri di hadapannya atau bagaimana manusia? Seperti Itu ini. saja saya bingung. Seperti ini, Tuan Raja. Mungkin jika waktunya sudah ditentukan, panggil saya. Insya Allah saya akan hadir ke tempat jenengan. Tidak apa-apa. Seperti itu saja. Ya, Seperti ini Tuan Raja, mohon maaf menyela perbincangan kalian. Tuan Raja mengatakan bahwasanya di pagi hari ini Warang Batara akan datang berkunjung ke kediaman Tuan Raja. Ya, mungkin saja. Ya, jika memang benar di pagi hari ini Warang Batara hadir, mungkin di pagi hari ini lakukanlah perbincangan senyaman mungkin, sebaik mungkin, sebisa mungkin hati sampai ke hati, agar perlahan Warang Batara itu bisa mengingat seluruh apa yang terjadi sesungguhnya. Yang sudah dia lakukan bersama saya. Ya, Nostalgia. benar sekali. Lalu, setelah Warang Batara terkalut dengan keharmonisan antara keluarga kakak adik, kau ajaklah melakukan sebuah pertemuan kembali. Kau melakukan sebuah perjanjian kembali untuk melakukan pertemuan, dan di pertemuan yang kedua kita siapkan rencana yang matang untuk mempertemukan
Warang Batara dengan istrinya ataupun anaknya. Berarti kedatangan Warang Batara terhadap kekerajaanku saat ini, saya tidak perlu untuk menunjukkan Sumintri dan Antonio Batara. Jangan dulu, karena di sini Tuan Raja juga harus benar-benar memastikan bahwasanya Warang Batara itu sudah tidak memiliki watak yang seperti dahulu. Yang ditakutkan, kedatangan Warang Batara di pagi hari ini ke kediaman Tuan Raja itu untuk meminta minyak yang pada sewaktu itu. Nah, di sini amati dulu keadaannya, cermati terlebih dahulu perbincangannya. Lalu, jika Warang Batara sudah masuk ke dalam permainan yang Tuan Raja mainkan, tentunya Warang Batara akan merasakan kenyamanan. Warang Batara akan merasakan kerinduan. Warang Batara juga akan merasakan sebuah kebahagiaan. Jika Warang Batara sudah merasakan itu semuanya, lakukanlah sebuah perjanjian ataupun pertemuan kembali di waktu yang lain. Nah, di waktu yang kedua itulah kita menyiapkan sebuah rencana untuk perlahan mengingatkan ingatan dari Warang Batara. Mungkin bisa melalui dari anaknya untuk dihadirkan. Di sini, walaupun Warang Batara belum bisa ataupun belum pernah melihat wujud dari anaknya itu seperti apa, namun hubungan ayah dan anak itu sebuah ikatan batin. Saya setuju akan hal itu, Tuan Pati. Itu rencana yang sangat bagus. Saya akan lakukan hal itu. Saya akan membuat janji terhadap adik saya, Warang Batara. Ya, jika memang kita memperlihatkan anak dari Warang Batara itu tidak merubah sedikit pun dari Warang Batara, maka kita bisa lancarkan rencana yang kedua, yaitu dengan secara tiba-tiba hadirkanlah sang istrinya, Sumintri. yaitu Sumintri. Apa yang akan terjadi terhadap Warang? Kondisi apa yang dilihat Warang pada saat itu ketika melihat sang istri? Jika memang Warang akan sadar bahwasanya yang dia lihat itu istrinya, di situ kita bisa perlahan-perlahan menceritakan kejadian-kejadian bahwasanya sebenarnya yang terjadi, yang masuk ke dalam kerajaan Warang itu adalah sebuah pemberontak yang bernama Nyai Konde ataupun Nyai Junjung Kinasi. Saya sangat setuju dengan rencana Tuan Pati Dharma Wulung. Itu rencana yang sungguh luar biasa. Saya akan melakukan hal itu. Saya akan amati betul-betul pertemuan kali ini. Bagaimana dan apa tujuan dari Warang Batara. Ya, karena di sini yang saya takutkan, karena mereka masih berhubungan ataupun masih dalam satu rumah, yaitu Nyai Konde dan Warang Batara. Yang ditakutkan di sini adalah Nyai Konde sudah mempersiapkan rencana terhadap Warang Batara. Jika memang tidak ada hal itu, maka ini adalah kesempatan kita untuk merebut kembali Warang Batara ke pihak keluarga, yaitu saudaranya. Ya, baiklah Tuan Pati Dharma Wulung. Saya akan beritahu rencana ini terhadap Sumintri dan anaknya. Anaknya bernama Antonio Batara. Antonio Batara. Benar, nama Antonio itu diambil dari kakek buyutnya yang berasal dari Portugis. Kakek buyutnya bernama Antonio dan Batara adalah marga dari keluarga. Antonio Batara. Nama yang sangat indah dan nama yang sangat baik. Ya, semoga saja dengan apa yang dipersiapkan di pagi hari ini, itu akan membuahkan sebuah hasil untuk mempersatukan keluarga dari Tuan Raja. Amin ya Allah.
Itu yang sudah saya harapkan selama bertahun-tahun, Tuan Patisana. Semoga saja usaha yang kita lakukan, usaha yang kita berikan, waktu yang sudah kita korbankan itu akan membuahkan sebuah hasil. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana manusia? Apakah kalian setuju dengan apa yang saya rencanakan ini? Saya ngikut dengan Patih. Nanti apapun yang Patih perintahkan akan kami segera laksanakan. Baik. Assalamualaikum Patih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pusaka sudah disiapkan. Lalu apakah masih memiliki kekurangan dalam persiapan-persiapan yang sudah disiapkan? Beres. Kabeh wis temata. Dari grengtok. Jika persiapan persenjataan itu sudah lengkap, maka kita juga harus mempersiapkan rencana dalam penyerangan. Kita tidak boleh tergesa-gesa untuk melakukan penyerangan. Walaupun kondisi saat ini Ikram Barawi itu merasa ketakutan, merasa kekhawatiran akan kehadiran kita semua. Tapi kita juga harus tetap waspada akan apa yang terjadi kemudian. Nah, kali ini Martaji Priwe. Mohon maaf, saya takut adik saya, Warang Batara, dalam perjalanan menuju ke kerajaan saya. Saya akan mempersiapkan semuanya. Silakan. Semoga saja Tuan Raja berhasil untuk meyakinkan orang Batara. Gelisan. Ya, Martaji. Orang Tak ada yang harus saya urus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja tapi kayak Patih. Dia masih muda. Dia masih perlu banyak belajar. Yang namanya kepemimpinan. Dia sebenarnya sudah memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Namun, dia masih belum berani untuk mengambil sebuah keputusan. Karena dia masih memiliki sifat keraguan-keraguan. Nah, yang gedeng tua. Kalau nanti apa-apa. Iya. Jika kamu tidak mau berubah, maka yang akan terjadi, Ya. kau akan seperti ini terus-menerus. Tapi kan wanita rumah. Mentale. Udah. Jika memang itu, saya tidak meragukan lagi. Namun, apakah di kehidupan ini yang dibutuhkan hanyalah sebuah mental? Tidak. Cuma berani itu bahaya. Berani mati nggak pakai strategi itu bodoh ya. Jika kita hanya mengandalkan sebuah keberanian, yang ada kita hanya bisa menunjukkan sebuah kebodohan kita. Coba diteliti dulu itunya bisa kan? Baiklah, Iya. jika memang sudah dipersiapkan semuanya, saya akan memeriksa. Jika ada yang kurang, saya akan hukum. Pokoknya siap anu kabeh wis teka saya. Hati-hati Patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kan gue lihat aku udah Kemarasan gue. Meh bae petah. Can, gua kira pati kok. Assalamualaikum, Yang. Wong duwe tato ta. orang nggak Jangan lagi ngapa sih iki. orang apa-apa tuh gitu. Wargen. Wargen. Kira iki meru apa ora dadi. Tahu. Ya, wong duwe kan Mas, hati. wong duwe tato ta apane anu hawane buyuk-buyukan bae, Mas. Kayak apa benar kayak apa jenenge apa kan masih gede. Ya kan wong yang urung oli saran sing kepriwe. Maju gede. Masih gede mau. Heh. Wong tembe rong dina wis gede sih. Harus subur dean kaya anak. Ya kalau dikira ya wis orang gila. Siapa nama ya? Bilang dino, mbok. Wong paling kanane bisa 5 dino kok. Kepres Iya yo. Ya 5 Aku rasane 2 hari. Ya ya, burung. Ora wani lah. Ah, ya mau wis tanggung jawab wis. Pokoknya apapun yang terjadi jenengane wong lanang wani. Nek wani cepet-cepet nek medal wani. Dah, Malah kadang kurang ngomong, kadaran ngomong, tau karo 500 wah. Ngapa sih? Sudah ke glanyong, tas beke kon tidak jadi ham. Nah,
Tidak jadi hamil gimana Mas Yang? Ya, Dia menggugurkan berarti ya untuk penora sida. dia tidak jadi hamil berarti menggugurkan loh. Kita aku batin anu Kita- akal-akalan Rika Ya, dari ora. ngolah kata ke pinter nemen. Mau bisa balik sus ngana metu. Ya kok jenengane menggugurkan. Nek dongon gumoh iki metu wis kebetulan ngono aku kan janluke anakku tetep duripe temenanan denikah temenanan. Ya bocor gelem orang bocor sih penting anaknya ditepateni ya Mas. Iya. Kapan maning? Kok Problem om banget. duwe adik baru sedeng. Yang pancen ya Rika ya yang. Rika ke Ke barang ya. aja Obat mati. Kira-kira mana reset karet itu suke yang. anu itu deh cacret sembarang tempat. Alah aku tangger lagi esuk-esuk. Kayang. Rika lah ayo pengawakannya ayo apa bae yang yo. Sebenarnya kayak Kejenengane pengawakan tai. Pengawak tai mabu apa? Serak lah maksudnya priwe. Yo pengawak tai apa-apa apok, nakungane apok. Oh dia paketok. Apa-apa. Iya. Pada baik. Lagi buang. Iya. Mari kan dibuang, buang. Be, pengawak tai. Tapi jenenge mung babagan urip ya. Babagan urip ki kudu menjalani lan mengikhlasi. Ya mau beli. iya. Jambok beli. Pengawak tai. Mari. Ah, cocokan. Iya, kamu tadi saya ngerti malah tambungi Pak. Konyong baik. Numpati wong galak nen. Yang apa? Mau lahirnya pas perang tadi api. Iya. Berarti esok berarti aku bae. Bingung sih. Aku ngarani ki balik. Wes nyong agem. Ya Ora. pusaka. Bar esok setiap esok mampir ngonku. Kayak nek wengi-wengi jane nang ngendiang. Nek wengi ora pernah keton. Iya. Yo, Aku curiga lho njenengan. diceluki ora semau racan. Ning sepok. Ning sepok kayak sepok Sepon langon apa? lonyohan. Dak ile lo. Maring langon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang mataji. Ya Allah. Ini jauh ya kesumat ya. Jangan kisah juga aku dan kesumat. Mohon maaf ya teman-teman ya, entah kenapa ini saya lagi sebel sama yang Martaji. Kelakuannya semakin hari kayak ya Allah. Kayak semakin jadi anak kecil ya Mas ya. Biasanya kalau tua jadi anak kecil itu mendekati loh. Bentar lagi Mas. Ya, Makasih Mas itu loh. hujannya. Ya. Neduk di Baik sini aja. teman-teman, kita nadu dulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om. Swastiastu.